Udah sebaya. Recording in progress. Oke, langsung aja aku bahas ya buat nomor satunya. Kalian kalau ada yang mau ditanyain langsung potong aja nggak apa-apa. Ini soal UTS 1, Matematika 2A tahun lalu. Ini bagian A-nya. Jadi yang diambil buat latihan, buat dibahas malam ini tuh yang bagian A, nomor 1, 2, dan nomor 5 aja ya. Saya nomor 3 dan 4 itu dia nggak masuk di UTS kita, materinya berbeda. Dia masuk di UAS nanti. Jadi langsung aja kita bahas yang nomor 1A. Yang nomor 1A itu yang diketahui kalau kita substitusiin X sama dengan 2 tan T pada integral akar 4 plus X kuadrat dx menjadi integral GT dt, dx-nya itu berapa dt. Jadi kalau dx itu kan berarti kita tahu kalau X-nya itu 2 tan T. Berarti dx per dt-nya adalah turunan dari 2 tan T. Turunan dari tan T sendiri kan sekant kuadrat ya, berarti turunan 2 tan T itu 2 sekant kuadrat T. Jadi dx sama dengan 2 sekant kuadrat T dt. Terus buat yang B-nya, saat kita substitusi X sama dengan 2 tan T ke integral akar 4 plus X kuadrat. Integral akar 4 plus X kuadrat dx. Kita substitusi X-nya X-nya 2 tan T, jadi 4 plus 2 tan T kuadrat dx bersama dengan integral akar 4 plus 4 tan kuadrat T. Terus dx-nya itu kita bisa ubah dengan dx yang udah diketahui di nomor A ya. Dx-nya itu kan 2 sekant kuadrat T dt. Nah, berarti sama dengan integral akar 4-nya bisa dikeluarin 1 plus tan kuadrat T kali 2 sekant kuadrat T dt. Nah, kalau bisa kita ubah, kan 1 tan kuadrat T itu sama dengan sekant kuadrat T. Itu dari mana? 1 plus tan kuadrat T itu kan sama dengan 1 plus sin kuadrat T per cos kuadrat T. Karena kan tan itu sin per cos. Terus saat kita ubah bentuknya jadi cos kuadrat T, kita samakan
penyebutnya. Jadi cos kuadrat T plus sin kuadrat T per cos kuadrat T. Terus cos kuadrat T plus sin kuadrat T itu kan identitas trigonometri ya. 1 dibagi cos kuadrat T. Maka nilainya adalah sekant kuadrat T. Jadi 1 plus tan kuadrat T sama dengan sekant kuadrat T. Di sini integral akar dari 4 itu kan 2. Terus 2 dikali akar sekant kuadrat T dikali 2 sekant kuadrat T dt. Akar dari sekant kuadrat T kan sekant T. Jadi akar 2 sekant T dikali 2 sekant kuadrat T dt. Sehingga nilainya jadi sama dengan integral 4 sekant pangkat 3T dt. Nah, yang ditanyakan di B itu adalah GT-nya. Kan ini substitusi X ke integral, itu jadi integral GT dt. Berarti GT-nya itu adalah si 4 sekant kuadrat T. Jadi GT sama dengan 4 sekant kuadrat. 4 sekant pangkat 3T. Oke, bisa dipahami teman-teman? Bisa. Oke, lanjut ke nomor 2. Bentar. Nomor 2 itu tentukan apakah limit berikut merupakan bentuk tak tentu atau tidak. Jika iya, tentukan bentuknya, dan jika tidak, hitunglah nilainya. Jadi langsung aja ya kita substitusiin untuk menentukan sebuah limit itu bentuknya tak tentu atau enggak, itu langsung disubstitusiin nilai X menuju sekiannya ke dalam fungsinya. Yang AA itu bagian A ini, kalau kita substitusi langsung 1,7 pangkat tak hingga itu tak hingga, terus per tak hingga dikurangi 1000 itu tak hingga juga. Jadi bentuknya itu adalah bentuk tak tentu. Jadi di sini ya bentuk tak tentu. Terus jadi bentuk jawabannya itu tak hingga per tak hingga. Terus buat yang B, saat kita substitusi, jadi kalau kita substitusi X-nya menuju 0 plus, 0 positif, kotangan X, kotangan 0 itu, kotangannya itu kan sepertan ya, tan 0 itu 0, berarti seper 0 itu menuju tak hingga buat limitnya. Jadi tak hingga dikurangi dengan terus 2 ln X, ln 0 plus itu dia sama dengan minus tak hingga ya. Kalau ln 0 minus dia positif tak hingga, kalau dia ln aku tulis ya. Kalau ln 0 plus itu minus tak hingga, kalau ln 0 minus itu positif tak hingga. Jadi di sini karena ln 0 plus, jadi dia menuju negatif tak hingga. Sehingga bentuknya itu tak hingga plus tak hingga sama dengan tak hingga. Jadi bentuknya itu tentu ya. Bentuknya tentu. Jadi di sini tidak, bukan tidak tak tentu. Yaitu nilainya adalah tak hingga.
Oke. Selanjutnya bisa dicoba kerjain nomor 5. Aku kasih waktu 2 menit. Oke, langsung aku bahas. Jadi di soal diberikan persamaan parameter X sama dengan 5 cos 4T, Y sama dengan sin 4T, dengan T dari 0 sampai pi per 2. Pertanyaan pertama adalah bentuk dari grafik persamaannya. Jadi kalau kalian nemu soal kayak gini, itu intinya tuh kayak ngotak-ngatik bentuknya biar jadi bentuk Y sama dengan fungsi dari X. Jadi kita tahu kalau X sama dengan 5 cos 4T. Berarti X per 5 sama dengan cos 4T. Jadi 4T sama dengan inverse dari cos X, cos inverse dari X per 5. Jadi T sama dengan 1/4 inverse cos X per 5. Nah, T ini kita masukkan ke persamaan Y. Y kan sama dengan sin 4T. Jika kalau kita substitusikan T-nya 1/4 inverse cos X per 5, ya jadi sin 4 dikali 1/4 jadi 1, jadi sin inverse cos X per 5. Nah, bentuknya itu kalau kita gambarkan ke sebuah segitiga, kan misalkan nih inverse cos dari X per 5 itu adalah suatu sudut theta. Jadi cos theta sama dengan X per 5. Jadi misalkan di sini tetanya, berarti cos samping per miring adalah X per 5. Sehingga depannya itu akar
25 min X kuadrat. Sesuai ini persamaan Pitagoras. Sehingga yang ditanyakan, mau di sini kan sin cos inverse X per 5. Itu sama dengan sin theta kan. Jadi kan tetanya tadi cos inverse X per 5. Jadi sin theta sama dengan sin depan per miring di akar 25 X kuadrat per X. Nah, sin theta tadi itu kan Y. Y sama dengan akar 25 min X kuadrat per X. Maaf, per 5. Nah, selanjutnya kita kalikan step ruas dengan 5. Jadi 5Y sama dengan akar 25 min X kuadrat. Jadi 25 Y kuadrat itu sama dengan 25 min X kuadrat. Itu kita kuadratkan ya, ruas kiri dan ruas kanan. Jadinya 25Y kuadrat sama dengan 25 min X kuadrat. Sehingga X kuadrat kita jumlahkan setiap ruas dengan X kuadrat ya. Jadi X kuadrat plus 25Y kuadrat sama dengan 25. Nah, di sini untuk mendapatkan bentuk X kuadrat plus Y kuadrat. X kuadrat kita bagi setiap, biar sama dengan yang ada di ruas kanan itu sama dengan 1. Jadi kita bagi setiap sukunya dengan 25. Jadi X kuadrat plus 25 ditambah 25Y kuadrat per 25 sama dengan Y kuadrat sama dengan 25 per 25, 1. Nah, di sini itu kan bentuknya sama kayak gini ya. X kuadrat per 5 kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Nah, itu sama dengan persamaan elips. Persamaan elips ketika titik pusatnya itu 0,0. Itu terlihat dari bentuk dari X kuadrat dan Y kuadratnya. Jadi pusatnya 0,0. Dan untuk jari-jari horizontalnya itu 5. R horizontal itu 5. Dan R vertikalnya itu 1. Itu dari Y kuadrat. Kan Y kuadrat itu sama dengan Y kuadrat per 1 kuadrat ya. Berarti R vertikalnya 1. Sehingga bentuk dari persamaan ini adalah elips. Selanjutnya buat yang B, disuruh nyari gradien garis singgung kurva saat T sama dengan pi per 16. Nah, untuk nyari garis singgung itu kan dy per dx ya. Nah, dy ini kan bisa dijabarin jadi dy per dt per dx per dt. dy per dt itu turunan dari y terhadap t. Ini di sini kan y-nya sin 4t, berarti dy per dt-nya 4 cos 4t. Turunan dari sin itu cos, terus turunan dari 4t-nya itu 4. Jadi 4 cos 4t. Terus buat dx per dt, itu turunan dari cos kan minus sin, jadi min 5, terus dikali dengan turunan dari yang ada di dalam turunan dari sudutnya, turunan dari 4T, jadi 5 dikali 4, jadi min 20 sin 4T. Jadi kita bisa masukkan dy per dt-nya itu min 20, dy per dt-nya dy per dt-nya 4 cos 4t, terus dx per dt-nya min 20 sin 4t. Ini sama dengan min 1/5
Cost per scene itu kotan 4T. Nah, saat kita substitusikan, ini kan yang ditanyakan gradien garis singgungnya saat T-nya sama dengan pi per 16. Jadi kita masukkan T-nya pi per 16. dy per dx, dy per dx, kita substitusi pi per 16 sama dengan min 1/5 kotan 4 dikali pi per 16, pi per 4. Berarti min 1/5 kotan pi per 4 itu, kan kotan itu sepertan, tan pi per 4 itu sama dengan tan 45, tan 45 kan 1, berarti kotannya juga 1, jadi hasilnya adalah min 1/5. Jadi gradien garis singgung kurva saat T-nya pi per 16 adalah min 1/5. Goblok. Oke, buat yang bagian A, kita udah selesai bahas nomor 1, 2, dan 5. Selanjutnya kita lanjut ke bagian B. Yang bagian B ini yang nggak masuk itu yang nomor 4 ya, yang di sini. Karena nomor 4 itu dia tidak masuk di bab yang kita UTS-in. Jadi nomor 1, 2, 3, dan 5. Mungkin kalian bisa coba kerjain dulu ya. Aku kasih waktu 3 menit buat ngerjain bagian B-nya.
Oke, langsung dibahas saja buat bagian B-nya. Yang nomor 1, tentukan integral dari 3x e pangkat 2x dx. Di sini kita bisa pakai integral, ini ya, pakai cara integral parsial dengan memisalkan U sama dengan 3x dan dv-nya itu e pangkat 2x dx. Jadi cara untuk pemilihan U sama dv-nya ini kalian tuh harus kayak ngenotis bagian mana yang itu tuh kalau diintegralin dan dia tuh bisa diintegralin dengan mudah. Terus satu bagian lainnya yang U itu tuh kalau bisa U itu tuh yang ketika diturunkan itu bentuknya itu dia nggak yang terlalu ribet gitu, dan dia kan pasti kan bentuknya ada dx-nya. Nah, jadi yang bentuknya itu ketika diturunkan si U-nya itu dia tuh bentuknya tidak ribet. Jadi kalau ini kan kalau misalkan nih kita pilih U-nya itu E pangkat 2X, kalau diturunkan kan jadi 2 E pangkat 2X lagi. E pangkat 2X dx. Jadi kan kalau dia nanti kita jadikan bentuk UV min integral VDU kan jadi susah ya, DU-nya 2E pangkat 2X dx gitu. Jadi kalau bisa dipilih U-nya itu yang ketika diturunkan itu mudah untuk disubstitusiin ke persamaan parsialnya. Jadi di sini kan DU-nya kan sama dengan 3dx. Dan V dengan dv-nya itu E pangkat 2x dx, berarti V-nya kan integral dari E pangkat 2x dx. Itu E pangkat 2x per turunan dari 2x, 2. Jadi integral ini sama dengan integral, ini kan eh, maaf, 3x itu kan U, terus E pangkat 2x dx tadi kan V. Terus kita masukkan, kita punya U dan V, U-nya itu kan 3x, 3x dikali V, V-nya E pangkat 2x per 2, terus dikurangi, maaf ini udah bentuknya udah gak integral lagi ya, bukan integral parsialnya, bentuknya UV min integral VDU. Jadi UV-nya seperti ini, dikurangi sama integral V-nya E pangkat 2x per 2, DU-nya 3 dx. Jadi sama dengan 3 per 2 x E pangkat 2x min 3 per 2 integral E pangkat 2x dx. 3 per 2-nya bisa dikeluarkan ya, karena dia konstan. Sama dengan 3 per 2 x E pangkat 2x kurangi 3 per 2. Integral dari E pangkat 2x, itu kan E pangkat 2x dibagi dengan turunan dari 2x, 2 plus C. Di sama dengan 3 per 2x E pangkat 2x min 3 per 4 E pangkat 2x plus C. Untuk yang nomor 1. Selanjutnya, buat yang nomor 2, limit X menuju 2, ln 2X min 3 per X kuadrat min 4. Di sini kan kalau kita langsung substitusiin, ln 2 dikali 2, 4. 4 dikurangi 3, 1. Ln 1 itu 0. Terus substitusi X sama dengan 2 ke X kuadrat min 4, jadi kan juga 0. Jadi bentuknya bentuk tak tentu, 0 per 0. Jadi kita bisa pakai L'Hopital untuk nomor 2. Limit X menuju 2 ln 2x 3 per
X kuadrat min 4. Nah, tadi bentuknya itu tak tentu 0 per 0. Kita bisa L'Hopitalkan turunan, kita turunkan yang atas dan yang bawah. Turunan dari ln 2x min 3 itu seper 2x min 3, terus dikali dengan turunan dari 2x min 3, 2. Terus dibagi dengan turunan dari x kuadrat min 4 itu 2x. Ini masih bentuk limit ya, L'Hopital itu. Ini. Jadi kalau kita substitusikan, dia kan jadi saat X mendekati 2, 2 kali 2, 4, 4 dikurangi 3, 1, 1, terus dikali dengan 2. 2 dibagi dengan 2 kali 2, 4, berarti 2 per 4 setengah. Jadi jawabannya setengah untuk yang nomor 2. Selanjutnya buat yang nomor 3, tentukan kosinus sudut antara vektor U dan V. Dengan vektor U-nya itu 1, min 2, 0, dan vektor V-nya 0, min 1, 3. Kita kan punya rumus kosinus theta itu sama dengan vektor U dikali titik dengan vektor V dibagi dengan panjang vektor U dikali panjang vektor V. Jadi kita misalkan berarti kan ditanyakan kosinus sudut antara. Jadi kita misalkan sudutnya itu theta ya. Jadi cos theta sama dengan vektor U 1 min 2 0 dikali titik dengan vektor V 0 min 1 3 dibagi dengan panjangnya. Panjang vektor itu kan akar 1 plus min 2 kuadrat. Terus dikali dengan akar min 1 kuadrat plus 3 kuadrat. Jadi sama dengan bukan titik, kita kalikan dengan arah yang sama. 1 kali 0, 0. Terus min 2, min 1, 2, jadi plus 2. Terus 0 dikali 3, 0. Terus dibagi akar 1 plus 4, akar 5. Akar 1 plus 9, akar 10. Akar 5 dikali akar 10. Sama dengan 2 per akar 5. Ini akar 10 kan bisa dijabarin jadi akar 2 dikali akar 5. Ini sama dengan 2 per 5 akar 2. Akar 5 kali akar 5, 5 dikali akar 2, 5 akar 2. 2 dibagi akar 2 itu akar 2. Jadi hasilnya adalah 1/5 akar 2 atau akar 2 per 5. Selanjutnya, soal terakhir nomor 5. Tentukan apakah integral 0 menuju pi per 2 sin x per 1 min 2 cos x dx itu konvergen atau divergen. Integral 0 menuju pi per 2 sin x per 1 min 2 cos x dx. Di sini diperhatikan batas-batasnya 0 sampai pi per 2. Terus kita mencari dulu ya, ada yang aneh nggak sama batas-batasnya itu. Kan suatu integral itu dikatakan
fungsinya itu aneh kalau fungsinya itu 1/0 atau integralnya itu limitnya itu dia tak hingga. Jadi untuk mencari itu per 0, jadi kita cari X 1 min 2 cos X ini yang sama dengan 0. Di 1 sama dengan 2 cos 0, 2 cos X. Kita cari nilai cos X yang sama dengan setengah. Itu kalau ada di rentang 0 sampai pi per 2 itu ada pi per 3. Cos 60 itu kan setengah. Nah, jadi ada suatu keanehan saat kita masukkan X sama dengan pi per 3 yang ada pada batas-batas integralnya. Kalau kita substitusikan sin pi per 3 itu sin 60 sama dengan setengah akar 3, terus 1 min 2 cos pi per 3 tadi 0. Jadi dia bentuknya aneh. Dia bentuknya kan seperti 0, sekian per 0. Dan itu kalau limitnya kan sama dengan tak hingga. Jadi kita bisa jabarkan bentuk batas yang aneh tadi, pi per 3, itu kan ada di antara 0 sama pi per 2 ya. Berarti kita bisa jabarkan integralnya seperti ini. Ditambah integral pi per 3 sampai pi per 2. Dx. Kalau kita nemuin ada batas yang menunjukkan keanehan, di sini kan pi per 3. Yang sebelah kiri itu, dia kan pi per 3-nya ada di batas atas. Berarti kita bisa menggunakan bantuan limit. Kita misalkan A, limit A menuju pi per 3 negatif. Kalau di atas, batas atas, dia nilainya negatif, menuju negatif. Terus buat yang bawah, kayak yang sebelah kanan, itu menuju pi per 3 plus. Di limit A menuju pi per 3 min, 0 menuju A, sin X per 1 min 2 cos X dx. Ditambah dengan limit B, misalkan B, menuju pi per 3 plus, karena dia ada di batas bawah, integral B menuju pi per 2 sin X per 1 min 2 cos X dx. Sekarang kita hitung integralnya. Limit A menuju pi per 3 minus. Di sini integral, kita hitung dulu ya integralnya. Integral dari sin X per 1 min 2 cos X. Kita bisa pakai permisalan ya. Misal U sama dengan 1 min 2 cos X. Di du sama dengan turunan dari cos X itu min sin X, jadi min 2 dikali min sin X, 2 sin X dx. Berarti du per 2 sama dengan sin X dx. Sehingga integral sin X per 1 min 2 cos X dx itu bisa kita tulis. Jadi integral sin X ini sin X dx itu dia sama dengan du per 2. Terus 1 min 2 seper 1 min 2 cos X itu kan berarti seper U. Jadi integral seper 2 U du. Tahu sama dengan setengah, setengahnya dikeluarin karena konstan, integral seper U du. Jadi sama dengan setengah integral seper U itu ln U dengan ini ln U plus C dengan U-nya 1 min 2 cos X.
Jadi kita masukkan nilai integralnya ke sini. Jadi setengah ln 1 min 2 cos X. Buat konstantanya, C-nya nggak usah dimasukkan karena dia integral tentu ya, ada batas-batasnya, batas atas A, batas bawah 0. Terus ditambah dengan limit B menuju I per 3 plus. Ini juga integralnya sama ya, biar batasnya aja yang berbeda. Tadi setengah ln 1 min 2 cos X dengan batas atas pi per 2, batas bawahnya B. Jadi sama dengan limit A menuju pi per 3 min. Kita masukkan batas-batasnya di setengah ln 1 min 2 cos A min ln 1 min 2 cos 0. Terus ditambah dengan limit B menuju pi per 3 plus setengah. Kita masukkan batasnya. Jadi ln 1 min 2 cos pi per 2 dikurangi ln 1 min cos B. 1 min 2 cos B. Ini ln 1 min 2 cos 0. Cos 0 itu kan 1. Jadi 1 min 2 min 1. Ln min 1. Jadi limit A menuju pi per 3 min setengah ln 1 min 2 cos A min ln min 1. Berarti kan mutlak ya. Jadi ln 1, 0. Jadi kita tuliskan 1 dulu. Terus ditambah limit B menuju pi per 3 plus setengah 1 min 2 cos pi per 2. Cos pi per 2 itu kan cos 90, 0. Jadi ln 1 juga. Ln 1 yaitu 0. Kita tuliskan 1 dulu. Dikurangi ln 1 min 2 cos B. Ini ln 1 ini kan sama dengan 0 ya. 0. Jadi kita bisa langsung sekarang substitusi A menuju pi per 3-nya. Jadi setengah ln 1 min 2 cos pi per 3 ditambah dengan di sini 0 minus ln. Jadi minus ya. Min setengah ln 1 min 2 cos pi per 3. Cos pi per 3 cos per 3 itu bentar.
Cos pi per 3 itu cos 60 ya, sama dengan setengah. Jadi setengah kali 2, 1. 1 kurangi 1, 0. 0 tak hingga. Bentuknya jadi tak hingga min tak hingga ya. Mungkin kita bisa ubah bentuknya jadi ln kan setengah ln mutlak 1 min 2 cos pi per 3. Itu kan berarti sama dengan ln 1 min 2 cos pi per 3 dipangkat setengah. Kurangi ln ln 1 min 2 cos pi per 3 ln 1 min 2 cos pi per 3. Nilainya sama ya. Oke. Kalau kita substitusikan hanya menuju pi per 3 negatif tadi, ya 2. Jadi di sini jadi setengah, dia menuju pi per 3 min. Berarti bentuknya itu 1 min 1 ya, 0 ya, nolnya. Berarti nolnya itu menuju minus. 0 min. 0 sendiri itu kan 1. 0 itu tak hingga. Jadi tak hingga dikali setengah juga tak hingga. Berarti di sini kita dapatnya tak hingga. Terus karena dia menuju pi per 3 negatif tadi, berarti dia nilainya minus tak hingga. Lalu untuk yang sebelah kanan juga hampir sama ya. Kalau sebelah kiri itu yang menuju pi per 3 minus kan minta hingga. Jadi dia divergen. Terus jadi ditambah dengan ya ini min ln minta hingga. Jadi dia juga bentuknya kan kita substitusi ya pi per 3 plus ke sini ke ln-nya. Berarti kan dia ln 0 itu tak hingga. Jadi dia plus tak hingga terus ketemu sama minus yang ini. Jadi dia minus tak hingga juga. Jadi minus tak hingga juga divergen. Ini kesimpulannya ya karena minus tak hingga itu jadi minus tak hingga juga ya. Jadi
kesimpulannya, integral ini adalah divergen. Itu yang nomor 5 adalah divergen. Mungkin untuk yang bagian B udah selesai ya. Lanjut ke bagian C. Mungkin kalau ada yang ditanyakan bisa langsung tanyakan aja. Kita lanjut ke bagian C. Mungkin bisa kalian kerjakan dulu ya. Buat yang nomor 1. Aku kasih waktu 2 menit. Oke, buat yang nomor 1 kita bahas. Di sini tadi sebenarnya ada A, B, C ya. Cuman yang C itu dia gak masuk ke materi UTS kita. Jadi aku crop, kita bahas A, B aja. Berarti yang A, ini adalah integral dari 3 per X kuadrat plus X min 2. Kalau diperhatikan, bagian penyebutnya itu kan bisa diakar-akarin ya. Difaktorkan. Jadi 3 per faktor dari X kuadrat plus X min 2 itu X plus 2, X min 1. Jadi kalau ngelihat bentuk integral penyebutnya bisa difaktorin kayak gini, kita langsung bisa langsung pakai parsial pecahan ya. Jadi 3 per X plus 2, X min 1, itu sama dengan A per X plus 2, plus B per X min 1. Kita cari A dan B-nya. Kalau kita kali silang persamaan yang bagian kanan, yang ruas kanan itu, jadi 3 per X plus 2, X min 1, kita kali silang yang bagian kanan, di A kali X min 1, ditambah B kali X plus 2, dibagi perkalian, bawahnya X plus 2 kali X min 1. Penyebutnya kan sama, berarti 3 sama dengan A X min 1 plus B X plus 2. Penyebutnya kan sama, jadi bisa dicoret. Nah, di sini kita mau nyari A sama B-nya. Ketika X itu sama dengan 1 di sini, X sama dengan 1 kan berarti
AX min 1 itu kan 0 ya. Berarti 3 sama dengan B dikali 3. Itu dari 1 ditambah 2, 3. Jadi B-nya sama dengan 1. Terus ketika X sama dengan min 2. Supaya B-nya itu 0. Supaya BX plus 2 itu 0 ya. Jadi 3 sama dengan A dikali min 2 min 1 min 3. Jadi A-nya itu sama dengan min 1. Sehingga integral ini itu sama dengan integral min 1 per X plus 2 dx ditambah integral 1 per X min 1. Jadi sama dengan min ln X plus 2 ditambah ln X min 1 plus C. Jadi di sini karena penjumlahan ln itu kan ln, apakah ada yang salah di sini? Min B-nya 1, A-nya min 1. Oke, nggak masalah. Jadi di sini kan itu sama dengan ln X min 1 min ln X plus 2 ya. Plus C. Nah, ln itu kalau dijumlahkan, itu kan kalau dijumlah, itu kan nilai yang ada di dalam ln itu kan bisa dikalikan. Sedangkan kalau dikurangkan berarti dibagi. Jadi ln X min 1 per X plus 2 plus C. Ini jawabannya buat yang nomor 1A. Selanjutnya buat yang nomor 1B, misalkan C suatu konstanta dengan C-nya lebih dari sama dengan 2. Hitunglah integral C menuju tak hingga 3 per X kuadrat plus X min 2 dx. Hasil perhitungan integral dalam C. Untuk bagian B ini, kita disuruh menghitung integral yang sama dengan batas C menuju tak hingga. Di integral C menuju tak hingga 3 per X kuadrat plus X min 2 dx. Berarti kan batas atasnya itu tak hingga ya, jadi kita bisa pakai bantuan limit A menuju tak hingga integral C menuju A 3 per X kuadrat plus X min 2 dx sama dengan kita integralkan, kita kan udah dapat integralnya kan sama, kita udah dapetin kalau integral 3 per X kuadrat plus X min 2 dx itu ln mutlak X min 1 per X plus 2 plus C. Jadi sama dengan limit A menuju tak hingga ln X min 1 per X plus 2. Karena ada batas-batasnya, konstanta C ini kita bisa lupakan aja ya, kita bisa hilangkan. Dengan batasnya itu atas A dan bawah C. Sehingga sama dengan limit A menuju tak hingga ln A min 1 per A plus 2 dikurangi ln C min 1 per C plus 2.
Di sini kita substitusi A-nya itu tak hingga ya. Berarti sama dengan A-1 per A plus 2. Kita substitusi A-nya tak hingga. Berarti tak hingga ln tak hingga per tak hingga. A-1 per A plus 2. Terus dikurangi sama ln C-1 per C plus 2. Kalau bentuk limit ln tak hingga per tak hingga mutlaknya itu kita bisa ln kalau dalam bentuk limit ya limit A menuju tak hingga ln jika kita masukkan kan berarti ln mutlak tak hingga per tak hingga ya. Kalau dalam bentuk limit itu sama dengan ln 1 ln tak hingga per tak hingga, atas dan bawahnya sama, tak hingga per tak hingga. Terus dikurangi dengan ln. Di sini kan kita nggak masukin nilai A ya, jadi C-1 per C plus 2-nya tetap. Ln 1 itu 0, jadi hasilnya adalah min ln C-1 per C plus 2, atau kan ini sama dengan ln C-1 per C plus 2 pangkat min 1 sama dengan sepernya ya, ln kita balik C plus 2 per C min 1. Oke, itu buat yang nomor 1. Selanjutnya yang nomor 2 bisa kalian coba kerjakan dulu. Kasih waktu 3 menit ya. Oh, aku tambahin ya itu tadi. Kan kalau kita masukkan ya ln yang bagian kiri ini limit A menuju tak hingga ln A-1 per A plus 2. Kalau kita langsung masukkan tak hingga kan bentuknya itu kan ln tak hingga per tak hingga ya. Jadi dia tak tentukan tak hingga per tak hingganya itu. Ya, jadi kita bisa pakai L'Hopital. Kalau diturunkan kan berarti yang atas itu 1, yang bawah juga 1 kan diturunkan terhadap A. Jadi dia sama dengan ln 1. Maka bentuknya jadi seperti ini. Ln 1 min ln C-1 per C plus 2. Mungkin bisa dilanjutkan. Coba ngerjain yang nomor 2. Mungkin mau jawab pertanyaan yang ada di chat ya. Dari Nathaniel. Ln harus diganti ke pecahankah? Sebenarnya nggak apa-apa kalau bentuknya itu ln min ln. Cuman kan
biar untuk menghasilkan jawaban yang lebih sederhana, kan ln dikurangi ln itu kan sama dengan ln yang pertama dalamnya itu dibagi dengan ln yang kedua kalau dikurangi, kalau ditambah dikali. Makanya untuk lebih sederhana seperti itu. Terus buat pertanyaan dari Riri itu tadi, apakah sudah terjawab? Tadi tahingga pertahingganya jadi satu tuh karena bentuknya kan tahingga pertahingga ya awalnya. Jadinya bisa kita L-hopitalin. Jadi turunan dari A plus 2 sama A min 1 itu kan satu. Jadi ln 1. Lanjut ke nomor 2, langsung aja aku bahas. Yang bagian A2 itu, dua partikel A dan B bergerak di ruang. Jadi di ruang yang sama ya. Terus diketahui bahwa vektor kecepatan partikel A pada saat T adalah V1T sama dengan AP cos PTI min BP sin PTJ plus CK dengan T-nya lebih dari sama dengan 0. Dan vektor posisi partikel A pada saat T sama dengan 0 adalah 4J plus K, dan pada saat T sama dengan setengah adalah 3I plus 7 per 2K. Di sini kita disuruh nentuin nilai A, B, C, dan vektor posisi partikel A setiap saatnya. Jadi yang pertama itu kan vektor posisinya itu sudah diketahui. Jadi buat dapetin A, B, sama C-nya itu kita bisa manfaatin yang sudah diketahui nih vektor posisi. Dan yang diketahui di A itu kan vektor kecepatan. Kecepatan itu kan sama dengan turunan dari posisi terhadap waktu. Terus buat percepatan itu juga turunan dari kecepatan terhadap waktu. Jadi di sini kebalikan dari kecepatan itu turunan terhadap posisi, berarti buat nyari posisi itu integral dari percepatan. Di X sama dengan integral V dt. Hingga integral ini langsung aja ya. Berarti buat nyari persamaan vektornya XIT itu kan integral dari V1T ini. Jadi kita integralin setiap arahnya. Di integral API cos PTI dikurangi integral BP sin PT J ditambah integral C. Ini integral terhadap dt ya, integral terhadap dt. Ya, langsung aja ya diintegralkan X1T. Jadi API itu kan di sini konstan ya. Jadi yang diintegralkan itu yang cos-nya aja. Jadi cos integral dari cos itu min sin. Integral dari cos itu sin. Karena sin itu turunannya kan cos ya. Jadi bentuknya sin pt, terus turunan dari pt itu kan pi, jadi dibagi dengan pi. Terus yang depan tadi apinya masih sama ya, karena dia konstan.
I. Jadi di sini P-nya bisa dicoret. Terus buat yang arah J, ya min, BP itu juga konstan. Jadi yang diintegralin sin-nya aja. Integral dari sin itu min cos. Terus min cos ketemu dengan nilai minus yang ada di depannya ini. Jadi dia plus cos PT dibagi dengan turunan dari PT, P. Jadi dikali dengan BP di depannya. Ini adalah arah J. Dan untuk integral dari CDT, CT, dalam arah K. Selanjutnya, ini kan vektor posisi udah ada. Vektor posisinya seperti ini, dan sudah diketahui pas vektor posisinya itu X saat T-nya 0, jadi X1 0. Ini tadi juga bisa coret ya, P-nya jadinya di B ini, bagian arah J. Saat T-nya 0, vektor posisinya itu, kan kita tinggal substitusi aja ya. Berarti A, sin P dikali 0 kan sin 0, jadi 0. Di A dikali 0, 0 ya. Jadi arah I-nya dia 0, terus di arah J, cos P dikali 0, cos 0 itu 1, jadi dia B. B dalam arah J, terus ditambah dengan CT itu, CT, nah, CT kita masukkan T-nya 0, juga 0 dalam arah K. Di sini aku kurang itu ya, masukin setiap konstanta di integralnya ya, harusnya itu ada. Ya, aku tulisin ulang aja. Di sini kan berarti kita ambil konstanta C1 ya. Terus di sini tadi plus cos PT per P, BP, P-nya itu dicoret. Ini juga ada konstantanya C2. Di sini arah I, di sini arah J. Ditambah dengan CT, ini plus C3, konstanta ketiga. Jadi kita juga perlu nyari C1, C2, C3-nya ya, karena udah ada yang diketahui nih. Saat T-nya 0 sama T-nya setengah. Jadi tadi, kita ulang lagi ya. Ketika T-nya sama dengan 0, di sini tadi kan sin PT-nya itu 0, berarti dia C1 aja ya. C1 I, terus ditambah dengan B, tadi cos PT itu, cos 0 itu 1, dikali B jadi B plus C2 dalam arah J, terus ditambah dengan CT tadi 0 kan, C dikali 0, 0, jadi C3 K dalam arah K. Di sini saat T-nya 0, ternyata vektor posisinya itu 4J plus K. 4J plus K. Jadi dalam arah I dia 0 ya, berarti kita dapat C1 0. Terus dalam arah J kita punya B plus C2 itu sama dengan 4. Dan pada arah K itu 1, berarti C3 kita dapatkan C3 sama dengan 1. Selanjutnya, ini kita masih belum nemuin C2, terus ABC-nya juga masih belum ketemu ya. Kita lanjut ke
saat T sama dengan setengah. Kita substitusi lagi di X1 setengah. Kita substitusi A sin setengah T, setengah Pi. Pi per 2 itu kan 90, sin 90 itu 1, berarti dia A. Jadi di sini A plus C1, C1-nya tadi 0, berarti kita tulis A aja. AI, A dalam arah I, terus ditambah dengan B cos Pi per 2, berarti cos 90 itu 0, jadi hanya C2 saja, C2J, terus ditambah setengah, C kecil ya, C ini, terus ditambah dengan C3-nya 1 dalam rangka. Di sini saat T-nya setengah, vektor posisinya itu 3I plus 7 per 2K. Jadi si J-nya di sini kan 0 ya, berarti didapat C2 itu 0. Karena C2 0, kita dapat B sama dengan 4. Jadi sini ya, C2-nya 0 berarti B-nya 4. Terus di arah I, A itu sama dengan 3. Dan untuk di arah K, setengah C plus 1 itu sama dengan 7 per 2. Jadi setengah C sama dengan 7 per 2 dikurangi 1. Dikurangi 2 per 2 ya. Jadi 5 per 2. Sehingga C-nya sama dengan 5. Jadi kita dapat A-nya 3, B-nya 4, C-nya 5, C1 0, C2 0, dan C3 1. Jadi kita dapat nilai ABC, terus sekarang tinggal vektor posisi partikel A setiap saat. Jadi kita substitusi nilai C1, C2, C3 pada persamaan vektor posisinya tadi. Di X1 T sama dengan A-nya itu tadi 3 sin Pi T plus C1 itu 0. Ini nggak usah ditulis. Terus ditambah dengan B cos Pi T, B-nya itu 4, plus C2, C2-nya juga 0, terus ditambah lagi dengan CT plus C3, C-nya itu 5, T5T, plus C3-nya 1, 5T plus 1. Ini arahnya lupa ditulis ya. Ini 3 sin Pi TI dalam arah I, 4 cos Pi T dalam arah J, dan 5T plus 1 dalam arah K. Ini untuk jawaban yang bagian A. Di ABC-nya dapat, vektor posisinya juga dapat. Terus buat yang B, pertanyaannya jika partikel B bergerak dengan vektor posisi pada saat T. Jadi vektor posisi itu, kalau aku tadi nulisnya X ya, jadi bisa juga ditulisin dalam R ya, posisi itu. Di R2T sama dengan dalam arah I, T kuadrat min 5T plus 4, dalam arah J itu T, dan dalam arah K itu 21, dengan T-nya lebih dari sama dengan 0. Tunjukkan bahwa kedua partikel akan bertabrakan di suatu titik. Suatu titik, sebut saja titik itu P. Jadi kalau kedua partikel A sama B ini bertabrakan, berarti kan kalau bertabrakan itu kan dia bertemu di satu titik yang sama. Titik apa? Titik posisinya. Jadi vektor posisinya itu sama. Jadi bertabrakan di sini berarti tadi vektor posisi yang pertama, aku tadi nulisnya X ya, vektor posisinya, terus itu sama dengan vektor posisi yang B, R2.
fungsi T juga. Nah, X1T itu tadi kan 3 sin pi T dalam arah I tambah 4 cos pi T dalam arah J tambah 5T plus 1 dalam arah K. Itu sama dengan vektor posisi B itu R2T itu T kuadrat min 5T plus 4 dalam arah I terus tambah T dalam arah J dari tambah 21K dalam arah K. Jadi di sini kita bisa menyamakan ya 3 sin pi T sama dengan T kuadrat min 5T plus 4 ya di arah I, terus di arah J-nya 4 cos pi T itu sama dengan T, terus di arah K-nya itu 5T plus 1 sama dengan 21. Nah dari K ini kita bisa, dari arah K ini kita bisa dapetin T-nya waktu ketika dua benda ini bertabrakan, dua partikel ini bertabrakan, A sama B bertabrakan, itu saat T-nya berapa, itu dapat dari K. Jadi 5T plus 1 sama dengan 21. Jadi 5T sama dengan 20, sehingga tabrakan terjadi ketika T itu sama dengan 4 second. Yang ditanya, ya tunjukkan bahwa oke, berarti beneran tabrakannya itu terjadi ya, di T sama dengan 4. Selanjutnya, pertanyaan terakhir di C. Nah, untuk menghindari tabrakan tersebut, partikel B berpindah lintasan 1 detik sebelum sampai di titik P dan bergerak sepanjang garis singgung lintasannya dengan vektor kecepatannya tetap. Tentukan jarak kedua partikel 1 detik setelah partikel B berpindah lintasan. Jadi kan tadi tabrakannya itu saat T-nya 4S. Nah, si partikel B itu dia berpindah lintasan 1 detik sebelum sampai di titik P. Kan tabrakannya itu di titik P ya. Jadi si B itu berpindah lintasan di 4 dikurangi 1 di T sama dengan 3. Di partikel B berpindah lintasan saat T sama dengan 3 detik, 3 second. Terus di sini partikel B ini juga bergerak sepanjang garis singgung lintasannya dengan vektor kecepatan yang tetap. Di sini vektor dari partikel B, ini R ya tadi vektor posisinya, R2 dari B saat T-nya sama dengan 3, itu kita masukkan T-nya 3, ini 3 kuadrat, dikurangi 5 dikali 3 ditambah 4 dalam arah I ditambah 3 dalam arah J ditambah 21 dalam arah K. Ini sama dengan 9 dikurangi 15 min 6 tambah 4 min 2. Dalam arah I ditambah 3 dalam arah J tambah 21 dalam arah K. Nah, terus di situ juga disebutkan kan kalau dia itu bergerak sepanjang garis singgung lintasan ya dengan vektor kecepatan tetap. Nah, vektor kecepatan berarti V2 dari B ya, V2 itu berarti turunan dari vektor posisi B. Jadi turunan dari D per dt dari T kuadrat min 5T plus 4 dalam arah I
D per dt, T dalam arah J, terus tambah D per dt, 21 dalam arah K. Ini turunan. Turunan dari T kuadrat min 5T plus 4 itu 2T min 5 dalam arah I, terus ditambah dengan turunan T, 1 ya, berarti J, 1 dalam arah J, tulis J aja, dan turunan dari 21 itu 0. Turunan 21 terhadap T itu 0. Karena dia konstan. Dan saat partikel B itu kan berpindah lintasan saat T sama dengan 3. Berarti kecepatannya itu kan kecepatannya itu kan dia kecepatannya itu tetap. Berarti dia ketika melakukan perpindahan itu yaitu bergerak dengan kecepatan yang sama. Terus itu sama. Jadi kecepatannya itu sama dengan saat pas dia berpindah. Jadi saat T-nya sama dengan 3. Itu 2 kali 3, 6 kurangi 5, 1. Berarti vektor kecepatannya itu 1, 1, 0 ya, I plus J. Terus tentukan jarak kedua partikel 1 detik setelah partikel B itu berpindah lintasan. Jadi kita menganggap saat partikel B berpindah lintasan itu tadi kan itu saat awal, terus dia di posisi awal A sama B itu bertumbukan. Dia kalau bertumbukan itu kan di T sama dengan 4. Terus ternyata sebelum terjadinya tumbukan itu si B itu berpindah. Nah pas B mau berpindah itu kita itu jadikan itu acuan titik awal si B ya. Nah terus dia kan yang ditanyakan itu jaraknya saat 1 detik setelah terjadi perpindahan. Nah, dan itu dimulai dari posisi si B di T sama dengan 3 tadi, itu kan posisinya di min 2I plus 3J plus 21K itu. Dengan kecepatan I plus J. Jadi, vektor, jadi tadi itu si posisi saat T itu pas tepat mau berpindah itu kan kita anggap itu saat waktu itu 0 ya di situ. Saat waktunya 0, saat B-nya itu benar-benar mau berpindah sebelum terjadi tabrakan tadi. Kita misalkan tadi kan waktunya udah T ya, biar nggak sama, kita misalkan jadi S-nya, kita misalkan S itu 0. Itu S0 itu waktu ketika partikel B tepat akan berpindah. Jadi kita punya vektor posisi terhadap waktu S itu yang ditanyakan ada kan jaraknya ya. Nah, terus vektor posisi partikel si B pada waktu S itu berarti kan kalau posisi itu juga sama dengan kecepatan dikali waktu ya. Kecepatannya tadi kan I plus vektor I plus J itu. Terus kita kalikan dengan waktu. Waktunya S. Di S dikali vektor kecepatannya. Berarti itu untuk mengetahui jarak awalnya. Jarak awal mula-mulanya itu kan berarti fungsinya ini. S dikali vektor kecepatan. Itu untuk mengetahui jaraknya. Terus kita kurangi dengan posisi awalnya. Kan berarti kan ini kan maksudnya tuh kayak dia itu setelah melakukan
perpindahan, pas tepat melakukan perpindahan, berarti kan dia kan setelah berpindah kan dia kan akan berjalan terus ya, bergerak terus sampai suatu titik. Nah, titik A sampai suatu titik itu kita tahu jaraknya itu dari S dikali vektor posisi. S itu tadi waktu ya, waktu dikali vektor kecepatannya, yaitu vektor I plus J. Terus berarti jarak yang jauh di sana itu sampai mana partikel B itu bergerak nanti, itu sampai jaraknya dengan titik awalnya dia mau berpindah, berarti kan dia dikurangi dengan vektor posisi awal di mana B itu mau berpindah ya. Itu di min 2I plus 3J plus 21K. Bukan dikurangi sih, tapi lebih ke ditambah lebih tepatnya ya. Karena kan jarak awal dia ini kan kalau di titik min 2I 3J 21K itu kan berarti kan dia di titik awal mau berpindah. Jadi titik nolnya itu di situ sampai ke jarak tertentu yang jaraknya itu S dikali vektor kecepatan I plus J. Jadi R2S vektor posisi setelah terjadinya perpindahan si B itu tadi itu sama dengan S, ini SI min 2I ya, berarti S min 2I ditambah dalam vektor J itu S plus 3J tambah 21K. Ini S sama dengan 0 tadi, itu kan berarti di titik 0, di titik di mana B mau berpindah. Nah, pertanyaannya itu jarak kedua partikel 1 detik setelah partikel B berpindah lintasan. 1 detik setelah, berarti R2 1 saat S-nya sama dengan 1. Jadi di sini kita bisa masukkan 1 kurangi 2 min I ditambah 4J 1 tambah 3 4 tambah 21 K. Terus yang ditanyakan jarak itu kan yang si R21 ini kan berarti kan dia di posisi di mana si B itu udah berpindah dan 1 detik setelah terjadinya perpindahan. Terus yang ditanyakan kan jaraknya dengan si titik A. Titik A tadi dia saat titik A tadi kan berarti gini, kalau mau terjadi tumbukan tadi kan, tumbukan kan terjadi saat T-nya 4. Terus saat T-nya 3, si B itu dia berpindah. Terus setelah 1 detik kemudian kan berarti 4 detik kan diperhitungkan dengan si B itu berarti sudah bergerak selama 4 detik kan. Dia 3 detik sampai mau nabrak si A, terus dia pas 3 detik itu dia berpindah. Terus setelah berpindah 1 detik kemudian berarti tinggal tambah 1, 4. Berarti sama. Jadi jaraknya itu ketika si vektor A itu kan juga 4. Jadi X1 4. X1 4 tadi kita udah tahu ya. X1 4 tadi udah apa belum ya? X1 4 oh iya, ya X1 4 saat T-nya 4 tadi waktu dia bertabrakan. Oh, belum dapat nih nilainya. X1 4 itu kita substitusi. X1 4 dia di sin 4 A mana Pak? X1 4 3 sin PTI tambah 4 cos PTJ tambah 5T plus 1K. Kita substitusi T-nya sama dengan 4. Berarti 3 sin 4pi 3 sin 4pi dalam arah I ditambah 4 cos
4pi dalam arah J, terus ditambah 21K ya. Dia 21K, 5 dikali 4 tambah 1, 21. Jadi di sini 3 sin 4pi, sin 4pi sama dengan sin 2pi. Ya, kalau berarti kan sama dengan sin pi ya, atau sama dengan sin 0. Jadi 0. Di arahnya dia 0. Di arah I-nya 0, terus di arah cos 4pi itu sama dengan cos pi ya. Sama dengan cos 4pi sama dengan cos 2pi sama dengan cos 0, 1. Di 4 dalam arah J ditambah 21 dalam arah K. Nah, ini kan kalau kita tulis vektornya kan kayak 0, 4, 21 ya. Terus yang di ini untuk posisi si A. X1, 4 itu posisi, ini posisi A, partikel A. Sedangkan ini si R21 itu kan posisi partikel B. Berarti kalau kita tuliskan itu kan vektornya -1, 4, 2, 1. Ini posisi B. Jadi di sini terlihat pada sumbu X pada arah I-nya itu jaraknya adalah satu satuan. Kan ini -1 dalam arah I, ini 0 dalam arah I juga. Jadi jarak kedua partikel adalah satu satuan. Itu didapatkan dari, terlihat di sini -1, di sini 0 ya, jaraknya satu satuan. Itu buat jawaban yang C. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Man, mungkin bisa dicek, Man. Di Replian ada yang nanya nggak lewat komen. Di chat ya? Ya di chat nggak ada pertanyaan. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain nggak? Itu tadi itu diambil dari soal UTS tahun lalu ya, berarti 2023 awal. Terus di situ tadi kan materi UTS itu kan dia sampai di persamaan diferensial linear order 2. Ternyata tahun lalu tuh materi itu belum masuk di sini ya. Jadi mungkin aku mau nyariin soal lagi yang berkaitan dengan bab 15 itu. Mungkin aku mau berhentiin share screen-nya dulu. Bentar ya teman-teman.
Oke, jadi setelah aku cari-cari buat tahun-tahun sebelumnya itu materi buat bab 15 itu dia kan keluarnya di UAS. Jadi kita ambil soalnya itu dari UAS. Ada soal UAS dari tahun 2021 yang soal nomor soal bab 15. Izin share screen lagi, teman-teman. Soalnya aku tulisin aja ya tentang persamaan diferensial. Linear orde 2. Ini diambil dari soal UTS 21. Soalnya gini, persamaan diferensial di aksen-aksen tambah 9Y sama dengan KX. Untuk soalnya ini diambil dari UAS 21 ya, bukan UTS, UAS. Mungkin bisa coba dikerjain dulu ya, teman-teman, satu soal ini. Persamaan diferensial y aksen y aksen turunan y 2 kali plus 9y sama dengan kx memiliki solusi khusus solusi partikular yp sama dengan cos 3x kali v1x plus sin 3x dikali v2x untuk suatu fungsi v1 dan v2. Jika v2x-nya 5/3 pangkat x sin 3x, maka k0-nya berapa?
Oke, langsung dibahas saja ya. Jadi dalam persamaan diferensial linear tak homogen linear order 2 itu tuh kan ada yang namanya metode variasi parameter. Di situ ada solusi partikular. Jadi kalau misalkan ada metode variasi parameter itu kan bisa digunakan untuk persamaan diferensial yang nggak dapat diselesaikan dengan metode koefisien tak tentu. Jadi sini emang dia langsung kita pakai yang partikular, dia pakai langsung variasi parameter. Itu kalau homogen solusi homogen itu C1 F1X tambah C2 F2X. Terus buat yang non homogen kan kalau di sini kan di soal itu kan sama dengan Kx ya, berarti di situ kan Kx-nya masih belum tentu 0, jadi kita pakai yang non homogen. Jadi di soal juga udah diketahui solusi partikularnya itu Yp cos 3x V1x tambah sin 3x V2x. Ypx sendiri itu persamaan umumnya itu V1x V1x dikali F1x ditambah V2x dikali F2x. Terus di sini di soal diketahui bahwa YP itu cos 3x, itu ya yang ada di soal, YP itu cos 3x V1x. Jadi kita dapat di soal itu F1x-nya itu adalah cos 3x. Terus F2x, F2x-nya itu sin 3x. Nah, kita coba ini ya, turunkan persamaannya. F1x itu dia min 3, turunan dari 3x ya, min 3 sin 3x sama yang F2-nya turunannya 3 cos 3x. Soalnya kalau di metode variasi parameter ini kita tuh mencari penyelesaian persamaan diferensialnya itu tuh dengan ngebutuhin persamaan-persamaan ini di V1 turunan dari V1x dikali F1x tambah V2 turunan V2x dikali V2x. Jadi si V setiap ruasnya itu diturunkan itu sama dengan 0. Terus selanjutnya dua-duanya V1 sama F1-nya diturunkan. Di V1 aksen X, F1 aksen X tambah V2 aksen X dikali F2 aksen X itu sama dengan Kx. Kita buat mencarinya itu dengan
bantuan dua persamaan ini. Ini persamaan 1 dan ini persamaan 2. Tadi kita udah nyari turunan dari F1 dan F2. Terus kita juga udah mengetahui V2. V2 di soal itu kan V2X-nya 5/3 E pangkat X. V2 5/3 E pangkat X sin 3X. Itu turunannya. V2. Ini kita ambil U-nya E pangkat X, terus V-nya sin 3X. DU-nya gitu. Jadi U aksennya E pangkat X dan V aksennya 3 cos 3X. Jadi di sini turunannya 5/3 U aksen V E pangkat X dikali sin 3X ditambah UV aksen E pangkat X dikali 3 cos 3X. Di sini sama dengan 5/3 E pangkat X sin 3X ditambah, ini kan yang sebelah kanan plusnya itu 3 E pangkat X cos 3X, terus dikali sama 5/3. Jadi 3-nya bisa dicoret ya, jadi 5 E pangkat X cos 3X. Untuk turunan dari V2. Nah, pada persamaan 2 itu kan kita kan pakai V1 aksen, F1 aksen, tambah V2 aksen, tambah kali F2 aksen dengan KX. Jadi kita bisa dapetin persamaan, kita substitusi V1 aksen pada persamaan 2 itu, V1 aksen kan, V1 aksen itu kan masih belum diketahui ya. Jadi V1 aksen, kita tulis V1 aksen, dikali F1 aksen. F1 aksen itu kita dapatnya F1 aksen min 3. Min 3 sin 3X. Terus ditambah dengan V2 aksen, itu dapat 5/3 E pangkat X sin 3X, ditambah 5 E pangkat X cos 3X. Ini dikali dengan F2 aksen. F2 aksennya kita dapat 3 cos 3X. Terus sama dengan KX ya, pada persamaan 2. Nah, terus di sini, ini kan udah ada fungsi KX-nya. Terus kita disuruh nyari K0. Kita masukkan aja, kan ini kan KX sama dengan persamaan panjang ini. Jadi kalau K0 kita masukin X di semuanya ini kan 0. Di V1 aksen 0 dikali min 3 sin 3 kali 0, 0 sin 0, terus ditambah 5/3 E pangkat 0 sin 3 kali 0, 0 ditambah 5 E pangkat 0 cos 0 juga kali 3 cos 0 dengan K0. Nah, di sini ternyata emang V1 aksennya nggak diketahui karena dia dikalikan dengan min 3 sin 0 itu 0, berarti V1 aksen 0 kali min 3 sin 0 itu juga 0. 0 ditambah 5/3 E pangkat 0 itu 1, jadi 5/3 sin 0, 0 juga, ditambah dengan 5 E pangkat 0, 5 kali 1, 5, dikali cos 0, 1, berarti 5 kali 1, 5. Ini dikalikan dengan 3 cos 0, 3 sama dengan K0. Sehingga kita dapat nilai K0-nya 5
Itu untuk pembahasan soal untuk materi bab 15 persamaan diferensial linear order 2, ini bahas tentang metode variasi parameter. Jadi kita pakai bantuan dua persamaan ini ya untuk mendapatkan nilai Kx. Mungkin untuk materi persiapan UTS dari tutor sebaya kali ini udah itu ya, udah semuanya aku bahas. Kalau misalkan masih ada yang mau ditanyain, tanyain aja tentang keseluruhan materi yang buat UTS nanti. Ada yang ditanyain nggak, teman-teman? Aku izin nantiin share screen-nya. Mungkin kalau udah nggak ada yang ditanya dan teman-teman